Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pemikiran mengenai pandangan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan. Untuk memenuhi tugas topik 3, ruang kolaborasi perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Adapun anggota kelompok 1 yang pertama Farida Asfar Rufaida, yang kedua Nadia Nur Utami, yang ketiga Nurul Mahmudah, yang keempat Oktiaga Bima, yang kelima Subekti Setianingrum, yang terakhir Yoga Sunar Susilo. Selanjutnya, paparan presentasi akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yang pertama adalah apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan. Dengan adanya perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik, seorang pendidik mampu memfasilitasi dan membuat proses pembelajaran dengan kondisi peserta didik. Dengan menerapkan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dan pembelajaran akan adanya umpan balik yang dapat oleh pendidik dan peserta didik. Dengan adanya perspektif budaya sosial, ekonomi, dan politik, seorang pendidik mampu menggunakannya sebagai strategi dan metode dalam proses pembelajaran. Dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi proses pembelajaran di mana hal ini berkaitan dengan kesiapan belajar anak, kompetensi dan karakteristik dari peserta didik di mana kita sebagai seorang pendidik memiliki tantangan dalam merancang pembelajaran dan melaksanakannya dalam proses pembelajaran. Karena dengan menyesuaikan proses pendidik mampu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan keadaan mereka. Selanjutnya, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa pendidik harus melakukan beberapa persiapan dalam menerapkan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik, misalnya dengan melakukan observasi dan survei. Kemudian yang kedua mengatakan harus siap mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik demi tercapainya tujuan pendidikan. Yang ketiga, sebenarnya masih belum siap, akan tetapi seiring berjalannya waktu akan melaksanakan sesuai dengan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kesiapan dalam mengajar dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut masih kurang maksimal, dikarenakan waktu untuk mengenal peserta didik yang relatif masih singkat di lingkungan PPL. Akan tetapi, jika kesiapan dilakukan berdasarkan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik, maka proses pembelajaran akan berjalan secara efektif. Poin C. Apa persamaan dan perbedaan pandangan sosial budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan? Yang pertama yaitu persamaan. Dari pandangan kami, faktor tersebut memiliki kesamaan peran penting dalam proses pendidikan di Indonesia. Sehingga, bagi pendidik perlu memahami perbedaan ini sebagai acuan untuk menyediakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, pada poin perbedaan pandangan kami tentang perspektif tersebut dalam pembelajaran, yaitu cara-cara dalam mengembangkan dan mencocokkan dengan karakteristik peserta didik. Untuk Budi, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki? Yang pertama ada persamaan. Pandangan kami tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik belum sepenuhnya mempunyai kesiapan yang maksimal. Namun,
Kami mempunyai motivasi yang tinggi agar terjalankan mengajar dengan memperhatikan sosial kultural. Untuk perbedaan pandangan kami tentunya dalam mempersiapkan rancangan pembelajaran dan pendekatan sendiri untuk menerapkan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Karena setiap pendidik mempunyai ciri khas dalam mengajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.